Veda Ega Pratama bukan sekedar cepat. Dia unik, bahkan gak masuk akal menurut standar Eropa. Mekanik dari beberapa tim Spanyol bahkan terang-terangan mengaku terkejut dan frustasi menganalisis gaya balap Veda. Mereka terbiasa melihat gaya klasik, bersih, presisi, textbook. Tapi Veda, dia datang membawa sesuatu yang liar. Tak bisa ditebak, tapi efektif gila. Posisi tubuhnya di tikungan, cara dia masuk dan keluar lintasan, semua keluar dari buku panduan. Tapi anehnya, justru disitulah dia bisa menyelip 2-3 rider sekaligus. Para teknisi mulai meragukan sistem mereka sendiri. Telemetri menunjukkan sesuatu yang tak biasa, seolah-olah motor Veda dikendarai dengan insting, bukan teori. Dan yang lebih bikin geger, beberapa insinyur menyebut gaya Veda terlalu bebas untuk anak seumur dia, tapi hasilnya meledak. Ini bukan soal kecepatan semata, ini tentang mindset, tentang cara membaca track seperti Predator, bukan seperti siswa akademi. Tapi tunggu dulu, ini baru awal dari kebingungan mereka. Salah satu mekanik tim Spanyol bahkan sempat mengatakan, kami biasa lihat anak muda cepat, tapi tidak seperti ini. Gaya itu sulit diprediksi, sulit dikopi, dan hampir tidak bisa diajarkan. Kenapa? Karena gaya balap Veda tidak berasal dari Akademi Eropa. Dia tumbuh dari sirkuit Indonesia, yang lintasannya kasar, gripnya sering gak konsisten, dan layoutnya kadang aneh. Di situ mental, refleks, dan improvisasi terbentuk. Dan itu terbawa sampai ke level Eropa. Gaya Veda bukan hasil latihan simulator, tapi dari jam terbang melawan kaos. Dia tahu kapan harus improvisasi dan kapan harus menabrak batas. Inilah yang bikin para insinyur pusing. Bagaimana bisa seseorang mengendari motor seperti anak jalanan, tapi dengan kecepatan dan presisi level elit? Ada komentar pedas juga dari teknisi asal Barcelona yang bilang, kalau dia terus begini, sistem pelatihan kami harus dirombak. Wow, satu orang bisa mengganggu sistem puluhan tahun. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat gaya Veda begitu beda? Jawabannya ada di cara dia ambil tikungan. Gaya balap di tikungan adalah misteri besar. Dia nggak miring sempurna seperti rider-rider dari Spanyol atau Italia, tapi tetap bisa menempel garis dalam dan keluar lebih cepat. Posisi tubuhnya terlihat tidak akademis, tapi justru itu yang mengejutkan banyak analis. Biasanya pebalap akan menjaga posisi low to tuck dan line bersih, tapi Veda seperti membual badannya ke arah berlawanan untuk menciptakan momentum balik lebih besar di exit corner. Ini bukan sembarang gaya. Ini adaptasi alam liar, bukan teori sekolah. Mekanik yang menganalisis gerak tubuhnya lewat video mengatakan, dia tidak mengikuti teori lean angle kami, tapi dia tetap lebih cepat dari yang pakai lean sempurna. Efeknya, motor seperti dilempar dari satu sisi ke sisi lain, tapi tetap stabil. Disinilah letak keajaiban. Veda tidak hanya belajar untuk menguasai motor, dia menyatu dengan karakter motornya. Bahkan lawan-lawannya mengaku kesulitan memprediksi racing line yang akan dia ambil. Mereka seperti diserang dari sudut tak terduga. Dan ketika mereka coba salin caranya, ternyata gagal total. Engineer tim junior KTM dan Honda bahkan sudah mengamati data Veda sejak Red Bull Rookies. Mereka mencoba mencocokkan gaya balapnya dengan parameter motor, dan hasilnya bikin bingung. Veda kadang memaksakan rem di titik yang terlambat, tapi tetap masuk tikungan mulus. Seorang engineer KTM menyebut Veda bukan tipikal rider yang bermain aman, tapi motor tetap nurut. Ini jarang sekali terjadi di usia muda. Artinya, Veda punya kemampuan membaca traksi dan reaksi motor dalam milidetik. Di pedok, mekanik dari dua tim berbeda bahkan pernah berdiskusi soal bagaimana Veda bisa melakukan late braking sambil tetap mempertahankan momentum rolling speed. Ini teknik yang biasanya dimiliki oleh pembalap top Moto2 atau MotoGP, bukan anak belasan tahun. Yang lebih gila, rumor menyebut bahwa beberapa akademi besar mulai mendekati pelatih Veda. Mereka penasaran bukan cuma soal skill, tapi soal cara didik dan cara membentuk insting seperti itu. Tapi angka telemetri ternyata lebih bikin bingung lagi. Begitu data Veda dibuka, teknisi kaget. Kecepatan masuk tikungannya nyaris setara Moto3. Padahal ini kelas junior, tapi yang bikin geger, sudut pengereman dan akselerasi Veda seperti nggak logis. Telemetri menunjukkan Veda sering rem di titik terlambat, tapi tetap punya kontrol luar biasa saat masuk apex. Dan bahkan sebelum motor lurus total, dia udah buka gas tengah. Sebelum exit, ini high risk, high reward. Dan Veda tahu kapan harus tarik mundur, kapan harus all in. Mekanik Eropa menyebut ini gaya balap jalanan yang disempurnakan, campuran agresi dan presisi. Gaya ini jarang diajarkan apalagi di level junior. Tapi Veda seperti sudah mengembangkan naluri kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Beberapa pelatih Spanyol bahkan bilang, kami harus ubah sistem latihan kalau anak-anak Eropa mau bertahan dari gaya Asia seperti ini. Veda bukan cuma tampil beda, dia bikin sistem mereka kedaluarsa, dan itu memicu efek domino yang lebih besar di belakang layar. Setelah viralnya gaya Veda di pedok, beberapa pelatih asing mulai melirik latihan dasar ala Indonesia. Mereka penasaran apa rahasianya. Beberapa bahkan mulai amati video balap lokal di Mandalika, Sentul, dan hingga lintasan-lintasan kecil di daerah yang mereka temukan mengejutkan. Pebalap muda Indonesia sering terbiasa balapan di kondisi sulit, grip rendah, suhu ekstrim, dan motor yang jauh dari kata sempurna. Tapi dari situlah insting dan adaptasi terbentuk. Veda adalah produk dari lingkungan itu. Dia belajar bukan dari teori, tapi dari pengalaman langsung melawan ke kawasan trek. Dan saat masuk ke sistem Eropa yang kaku dan sistematis, dia jadi senjata tak terduga. Beberapa akademi bahkan mempertimbangkan mengirim talent muda mereka ke Asia untuk belajar gaya liar tapi efisien. Apa artinya?
Veda bukan cuma rider, dia jadi role model sistem pelatihan baru. Tapi apakah ini membuat tim-tim besar mulai waspada? Jawabannya, ya, bahkan sangat waspada. Kabar beredar di Pedro Valencia. Beberapa akademi elit sedang mempertimbangkan revisi metode pelatihan. Mereka melihat gaya balap Veda sebagai anomali sukses, sesuatu yang melanggar sistem mereka tapi justru unggul. Salah satu pelatih Eropa mengatakan, kalau kami terus hasilkan rider yang terlalu textbook, mereka akan kalah sama yang tahu caranya berantem di lintasan. Veda adalah ancaman terhadap standar pelatihan yang terlalu steril. Rumor menyebut beberapa tim kini mempertimbangkan program pelatihan adaptif. Lebih bebas, lebih agresif, lebih instingtif. Semua demi melahirkan pembalap yang bisa bertahan di dunia balap yang makin brutal. Dan ini semua dipicu oleh seorang rider dari Gunung Kidul yang gaya balapnya dianggap tidak umum, tapi kini jadi referensi. Gila tidak? Ini revolusi yang pelan-pelan terjadi di belakang layar. Tapi bagaimana tanggapan Veda sendiri soal semua kegaduhan ini? Ditanya soal gaya balapnya yang bikin geger pedok, Veda cuma jawab singkat. Saya cuma balap seperti yang saya rasa paling cepat. Simple tapi mengandung kepercayaan diri luar biasa. Dia tidak peduli gaya siapa yang benar, tidak peduli metode siapa yang dianggap akademis. Yang penting baginya adalah hasil. Dan sejauh ini hasilnya jelas. Dia menyalip, dia fight, dia finish depan. Veda bukan tipe pembalap yang banyak bicara, tapi setiap aksinya di lintasan seperti teriakan keras. Ini caraku, dan kalian harus menyesuaikan diri. Ini yang bikin dia makin ditakuti. Bukan hanya karena cepat, tapi karena tidak bisa ditebak, dan dia tidak terikat oleh pola siapapun. Gaya Veda adalah perlawanan terhadap sistem lama, dan bisa jadi justru ini yang akan mengubah masa depan balapan. Gaya balap Veda membuka kemungkinan besar era baru pembalap Asia yang tidak lagi meniru Eropa, tapi menciptakan gaya sendiri. Gaya yang lebih liar, lebih instingtif, lebih berani ambil risiko. Jika Veda berhasil konsisten dan naik ke Moto3 dengan gaya yang sama, dunia harus bersiap. Karena itu berarti generasi baru akan ikut mengekor dan sistem pelatihan dunia harus menyesuaikan. Beberapa pakar bahkan mulai memprediksi jika gaya Veda diadaptasi dengan motor dan teknik modern, bisa jadi dia salah satu yang paling mematikan di kelas Grand Prix. Ini bukan basa-basi, ini realita yang sedang mereka hadapi. Veda bukan cuma cerita pembalap cepat dari Asia, dia adalah gangguan sistem. Sebuah alarm bahwa dunia balap tak lagi milik mereka yang sekolah di akademi top, tapi milik mereka yang berani beda dan percaya insting. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang siap mengikuti jalur nggak umum seperti Veda ini? Atau siapa yang justru bakal tertinggal?